gitu. Yang terdampak duluan kan Iya. begitu. Kalau jalan rusak siapa yang dampak? Kita juga. Betul. Nah, kalau kita sama-sama masyarakat, ini pemerintah bangun, terus masyarakat juga ikut memelihara dengan menjaga tadi Berpartisipasi drainase-drainasenya, aktif ya, Pak, ya? partisipasi aktif, bisa kita biaya tadi bisa kita tekan. Ya. Nah, itu Benar-benar. namanya. Nah, terkait dengan closing statement, Mm. terkait dengan apa sih himbauan? Iya. Himbauan untuk masyarakat tadi bahwa ayo kita sama-sama menjaga. Benar. Sama-sama menjaga. Saya mengajak dunia usaha untuk tertib menggunakan jalan sesuai dengan batas tonase yang disyaratkan, sehingga jalannya bisa awet. Nah, Ya, ayo kita sama-sama menjaga apa yang sudah kita bangun, gitu. Begitu juga dengan masyarakat. Ayo kita jaga apa yang sudah kita bangun. Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali di podcast Lampung Post Update bersama Sanana Hasan dan juga rekan saya. Wandi Barboy Silaban. Pemirsa, kerusakan jalan di Provinsi Lampung tengah menjadi sorotan. Salah satu penyebabnya adalah kendaraan dengan muatan berlebih atau yang kita kenal dengan truk odol, overdimension overloading. Ini sebenarnya permasalahan bukan cuma kerusakan infrastruktur, tapi juga tentang keselamatan dan juga seperti apa tanggung jawab sosial dari perusahaan dan juga efektivitas pengawasannya. Nah, untuk itu kita akan membahas hal ini dengan seseorang yang kompeten di bidangnya ya, Bang Barboy. Benar sekali. Bu Nana. Karena memang sudah hadir di studio kita kali ini, yaitu ada Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, Bapak M. Taufikullah. Halo Pak Taufik, apa kabar? Halo Manana, Bang Boy. Makasih. Siap, Pak. Sehat Pak? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Wes, positif. Positif banget energinya ya. Energi Pak Taufik positif terus nih. Betul sekali ya. Tapi kalau ngomongin tentang positif, ini kita doang ini yang positif. Tapi Iya. ada sesuatu yang agak sedikit negatif ya Bang Barboy. Iya, terutama kalau kita menyangkut jalan ini Pak, Provinsi Lampung kan terkenal dengan jalan rusak gitu loh Pak, ya seperti itu kondisinya. Jadi kita langsung aja ya Pak ya, langsung aja. Pak Taufik bisa dijelaskan seperti apa kondisi jalan saat ini, khususnya yang rusak akibat truk odol ini Pak? Baik. Tapi tadi agak koreksi sedikit. Lampung terkenal jangan yang dengan jalan yang rusak dong. Betul, Lampung jangan terkenal sampai dengan ya, Pak, ya. alamnya, Benar, gitu dong. Pantai benar. yang banyak, penduduknya yang ramah. Benar juga ya Pak ya. Jalan Itu yang rusak. harus kita ubah ya Pak. Iya, jalan rusak mau jangan dikenal deh. Jangan Jangan terkenal. Jangan terkenal. Sudah, yang kemarin sudah lupakan. Betul. Kita yang depan, kan? Gitu. Move on ya Pak. Move Saatnya on. maju ya Pak ya. Oke. Siap, Tadi siap, gimana siap. Bang Barai? Apa ceritanya? Iya, mungkin bisa dijelaskan ini Pak, kondisi jalan seperti apa kondisi jalan saat ini, khususnya yang rusak akibat truk odol ini Pak. Baik. Kalau ngomong tentang kerusakan jalan, yang pertama bahwa kewenangan dulu, kita ngobrol kewenangan. Di Iya. Lampung ini ada jalan-jalan yang membentuk spider net bahasa kita. Bentuk satu. Ada jalan nasional. Iya. Jalan nasional itu fungsinya menghubungkan antara provinsi ke provinsi. Jalan provinsi menghubungkan kabupaten ke kabupaten. Iya. Jalan kabupaten menghubungkan antar kecamatan. Itu. Oh. Kewenangannya dulu gitu. Terus kerusakannya seberapa besar begitu. Nah, ini kan perlu dilihat dulu. Ini kerusakan kalau jalan nasional, saya belum tahu datanya dari Bu Kabalai berapa. Kalau jalan provinsi kita perkirakan 4% per tahun degradasi penurunannya. Yang bisa jadi secara ini belum ada klaim terhadap penelitian, belum ada ya. Iya. Tapi kira-kira kerusakan kita per tahun itu 4%. Iya. Atau 58 kilo setiap Per tahun ya Pak ya. per tahun kerusak begitu. Nah, kita sinyalir bahwa kerusakan itu akibat beban yang ada. Tentunya kelebihan muatan tadi. Iya, Kita iya. bilang selain daripada memang ada cuaca, ya ada juga nanti bencana alam dan lain-lain. Seperti itu tingkat kerusakan. Tapi yang jelas memang belum ada penelitiannya. Tapi yang memang sudah kita perkirakan banyak paling pengaruhnya adalah overdimension, overload tadi. Jadi 4% kerusakan kita. Nah, kondisi kita berapa sekarang? Per tahun kita hitung ya. Per tahun kemarin tahun 2023 Desember begitu kita survei
Di bulan Desember kita survei. Kenapa kita survei? Karena kita biasanya kita ngitung berapa sih udah kita bangun berapa, yang rusak berapa, kan begitu kan kita lihat. Karena jalan itu karena digunakan pasti rusak. Iya. Iya, pastinya. Iya nggak? Karena digunakan pasti rusak. Nah, berapa penurunan terhadap kondisi kemantapan, berapa naik terhadap yang udah dibangun. Nah, kita survei di bulan Desember. Di bulan Desember tahun 2023 kemarin, kita kemantapan kita di angka 78,08%. Ya, Jalan di Lampung turun sedikit 0,58%. Yang turun dari tahun 2022 begitu. Oh, turun Pak. Turun sedikit 0, sekian. Karena memang penurunannya besar, penurunannya 4%, yang dibangun nggak nyampe 4%, kan kira-kira begitu. Gitu. Kan gitu. Jadi dia ada apa namanya Selisih. deviasi sedikit terhadap itu, tapi nggak begitu banyak. Oke, tapi tetap aja ya Pak ya, rusak tapi pembenahannya itu malah turun seperti Nah, itu. Itu yang perlu harus dijawab ke depan, harus dijawab ke depan. Bagaimana begini? Bicara tentang kerusakan tadi, ini bahwa truk odol ngerusak itu. Berapa banyak? 4% penurunan degradasi kita per tahun atau 58 kilometer. Ya, kalau dirupiahkan berapa? Kalau kita hitung 58 kilometer dengan kalau kita bangun dengan jalan beton, jalan beton itu 12 miliar per kilonya. Oke. Ya. Taruhlah Banyak ya, misalkan Bang Boy? banyak. Itu kalau lengkap, Iya. lengkap sama drainase dan lain-lain. Taruhlah kira-kira kita bisa irit-irit jadi 10 miliar lah. Oke. Misalkan 10 miliar. Artinya 580 miliar per tahun yang harus kita biayai. Iya. Untuk ngapain? Kalau bencana itu kurang dapat dari itu gimana? Pasti turun. Iya. Pasti turun. Iya, Kan begitu. Jadi angka kita harus lebih besar daripada penurunan kondisi kemantapan. Apa degradasi tadi. Oke, Gitu, jadi angkanya emang harus lebih naik supaya yang rusak ini bisa teratasi. Itu intinya ya, Pak ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau ngomongin tentang jalan tuh rusak karena odol ini memang banyak sih Pak kita lihat di jalan ya. Kenyataannya begitu? Iya, kenyataannya itu memang aduh itu mengerikan. Bukan cuma masalah infrastruktur tapi keselamatan sih Pak. Betul. Tapi kalau ngomongin tentang hal ini sebenarnya wilayah mana aja sih Pak yang banyak rusaknya gitu yang disebabkan oleh truk odol ini? Oke. Kalau di Lampung ya, kalau kita secara umum di Lampung. Di Lampung ini tadi bahwa bener nggak sih gara-gara odol? Nah, ini proof-nya, buktinya bahwa kalau di jalan nasional ini, jalan nasional kita itu ada tiga ruas utama, ada lintas timur, lintas tengah, lintas barat. Ya, kalau lintas barat itu yang ke Bengkulu, kalau lintas tengah itu yang dari Bakau terus lewat Kota Bumi terus ke tengah. Ya, ke mana Martapura, arah Martapura, Waikanan terus Martapura. Terus kalau yang lintas timur itu dari Bakahuni langsung ke Menggala terus ke Mesuji itu lintas timur. Ya, kita lihat bahwa benar nggak sih ya kerusakan ini akibat odol? Kalau Bang Barboy ngelihat jalan-jalan ke Waikanan lewat ke lintas tengah tuh ya, dari Kota Bumi naik ke atas, begitu. Yang rusak itu yang sebelah kanan, sisi kanan. Kalau kita dari Bandar Lampung, Bandar Lampung itu banyak lubang. Terus ada line ya apa namanya membuat alur, ada alur. Itu hanya yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri nggak bagus, masih seperti biasa. Ya nggak. Kenapa seperti begitu? Itu karena truk-truk yang membawa muatan dari Sumsel, muatan batu bara. Begitu, yang melebihi tonase pasti kan begitu. Nah itu buktinya. Jadi kalau misalkan walaupun memang kita misalkan ada kalau penelitian kalau ngobrol kan kita harus bicara data dong, data detail dong, betul. Itu buktinya seperti itu bahwa kalau jalan mulai dari Waikanan sana sampai dengan pintu tol kita Terbanggi itu ngeland semua, jalannya berlubang dan rusak. Jadi itu salah satu buktinya katanya. Kalau itu yang wilayah tadi di Lampung, bahwa lintas tengah yang paling banyak. Yang paling sering dilintasi gitu ya. Iya. Itu yang paling banyak tingkat kerusakannya. Nah, kalau jalan provinsi gimana? Jalan provinsi ini ada 1.700 km totalnya, panjangnya. Ada di 98 ruas totalnya, begitu di 15 kabupaten kota. Kalau kita lihat
mana yang banyak rusak? Yang banyak rusak itu yang di daerah Lampung Tengah, terus Tulang Bawang, begitu sampai Wakanan gitu. Yang banyak perusahaan-perusahaan yang membawa hasil bumi lah, seperti sawit, singkong dan lain-lain. Itu yang memang tingkat kerusakannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang wilayah Tanggamus atau pesisir barat. Kenapa begitu? Karena truk-truk muatan besar, begitu kalau trennya tinggi, tanjakan-tanjakan dia nggak bisa nyampe. Iya. Dia harus membuat pemutusan dulu, gitu kan, turun. Jadi muatannya nggak bisa berat-berat, begitu. Jadi jarang yang rusak gara-gara odol di sana. Oke, berarti ini kan menjadi salah satu bukti ya Pak ya, bahwa ya itu truk. Jadi kita nggak cuma bilang ini penyebabnya odol, tapi memang itu buktinya. Buktinya menjadi salah satu odolnya bukti. masih berkeliaran. Gitu. Masih. Ya, kita juga lihat ya Bang, ketika kita ke jalan-jalan lintas seperti itu memang agak-agak serem. Baru-baru ini, mana di Sumsel ya, kalau nggak salah di Sumsel ada jembatannya yang roboh. Iya. Oh iya. Baru kira-kira seminggu atau 2 minggu ini lah. Seminggu kalau nggak salah, minggu kemarin kita lagi ngobrol tentang jembatan di kantor. Tiba-tiba ahli jembatan kita yang kepala balai jembatan dari pusat, kita minta ahlinya datang untuk ngobrol-ngobrol tentang jembatan. Langsung berangkat dia, nggak nyelesain obrol-obrolannya, langsung berangkat ke Palembang. Kenapa? Ada yang runtuh. Ada truk 4 truk di dalam satu jembatan. Terus dia masih terjebak di situ, jembatannya runtuh. Begitu. Di Wakanan nih Pak ya? Bukan, di Sumsel. Oh, di Sumsel. Di Sumsel. Jadi jembatan itu memang nggak boleh ngelebihin. Itu kelihatan benar kalau di situ ya. Bisa patah gara-gara muatan 3 karena memang 3 truk dengan muatan yang besar-besar itu ada di situ. Saya sinyalir sih kalau misalkan biasanya satu jembatan itu paling tidak dalam satu bentang tuh 100 ton. Dia pasti di situ kalau ada 3 yang muatan, 1 nggak muatan. Artinya kalau 3 yang muatan itu kita perkirakan pasti lebih dari 40 ton. Iya loh? Iya. Pasti lebih dari 40 ton. Karena 100 dibagi 3 itu kan paling kira lebih dari itu. Pasti patah. Kalau masih di bawah 100 dia nggak bisa patah. Masih aman. Iya. Ya karena Bapak masih nyambung soal jembatan ini nih Pak ya. Sekalian aja ini kan juga yang menjadi headline koran Lampung Pos hari ini nih Pak, terkait jembatan ya kan? Oh iya dah. Iya, fokus perbaiki jembatan rusak itu judul headline kami koran Lampung Pos kan. Jadi ya itu Pak, sampai sejauh ini kan yang ada 2 ya Pak jembatan yang runtuh kalau di Provinsi Lampung, yaitu Waikanan dan Lampung Tengah ya Pak ya. Iya, yang kemarin ya. Itu seperti apa Pak kondisinya saat ini, maksudnya apakah sudah ada perbaikan atau seperti apa, penggalian atau seperti apa? Sudah, yang di Lampung Tengah sudah jadi tuh bangunnya. Kan udah beberapa tahun yang lalu ya. Yang udah kita bangun lagi begitu. Kalau yang di jalan provinsi itu. Kalau yang di jalan nasional, jadi gini Bang, ada beberapa nasional udah nggak menyaratkan lagi untuk jembatan itu berbentuk rangka. Kenapa? Ada. Kalau rangka dibuat dari baja, itu defleksinya besar. Jadi kalau misalkan kasih muatan, kalau pernah nggak berhenti di tengah jembatan? Kalau pernah berhenti di tengah jembatan rangka itu Mbak, rasanya goyang-goyang tuh kayak jembatan ya, kayak jembatan tuh. Iya begitu. Tapi dia masih mampu nah. Karena memang jembatan baja itu memang ada fleksibilitasnya dibandingkan dengan beton. Kalau beton itu enggak ada fleksibilitas. Justru kalau begitu dia turun dia patah. Kalau baja enggak, masih main gitu. Nah, akibat rangka ini di atasnya itu kan ada aspal. Ya, aspalnya gara-gara goyang-goyang itu terus patah terus. Jadi rusak terus. Begitu. Jadi makanya kalau Menteri PU punya program itu jalan-jalan yang nasional itu akan ganti yang rangka-rangka itu ke jembatan beton precast. Begitu. Walaupun lebih mahal, tapi itu diganti dengan itu. Itu karena kerusakan di tengah-tengahnya itu yang sering rusak. Iya, karena perawatan itu jadi mahal kan. Bolak-balik rusak. Kenapa? Karena goyang. Goyang terus kan dia goyang. Jadi aspalnya itu nggak boleh goyang kan, patah akhirnya patah jadi seperti begitu. Oh, jadi itu memang hal yang terbaru gitu untuk pembangunan jembatan tuh. Nggak pakai itu lagi, harus pakai beton gitu ya Pak. Harus beton, itu jalan nasional. Sampai mengubah nomenklatur baru lagi ya Pak ya. Iya. Itu jalan nasional. Yang menarik tadi tuh
kan sudah dibilang Kembali itu ke sebenarnya truk iya odol ke truk odol ini ya. Itu menjadi bukti dengan jalan yang banyak perusahaannya ini tuh rusak gitu ya. Iya. Bukan cuma asal menuduh kan itu adalah bukti. Tapi seperti apa Pak? Sebenarnya apa sih kendala utamanya gitu loh untuk pengawasan atau penindaklanjutan gitu loh untuk ditindak gitu truk-truk odol yang bisa dibilang nakal dalam tanda kutip ini Pak Taufik. Oke, baik. Sebenarnya kita bicara dengan odol ini ya, tentu bicara karena saya di sini dalam posisi sebagai kepala dinas bina marga yang ngurusin jalan nih, Ngurusin kan jalan, gitu, ya. bangun jalan. Bangun jalan. Nah, terkait dengan jalan ini ada 3 instansi yang berwenang Ya. dalam pengelolaan jalan itu sendiri. Kalau tanya jalan ini ada odol di dalamnya, terus siapa sih yang berwenang nangkep dan lain-lain menegakkan Iya, aturan iya. atau kan gitu. Jadi jalan ini yang bangun jalannya PU Ya. Oh. ya. Dinas Terus Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum ya, Kementerian Pekerjaan Umum dan bawah turunannya di bawah. Biasanya Bina Marga, Dirjen Bina Marga. Terus terkait dengan yang melintasi. Yang melintasi itu apa? Mobilnya Ya. ya. Mobilnya kewenangan siapa? Kewenangan Dinas Perhubungan. Iya. Mobil yang lewati itu Dinas Perhubungan yang apa? Iya. Terus terkait dengan siapa yang mengendarai mobil? Manusianya. Sopir, Supir. pengemudi, Ya, supir yang buat SIM di mana? Di Kepolisian. 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 Jadi yang menindak kalau ada pelanggaran apa-apa itu kepolisian karena human errornya di sana. Nah ini, jadi 3 ini nggak bisa lepas sih sebenarnya ngapain? Harusnya ngobrol dari 3 ini ya Iya Pak dong, ini ya. iya, kita Bareng-bareng ngobrol. ya, Pak, ya. Iya nggak? Kita yang Benar-benar. bangun begitu. Misalkan ada truk odol, boleh nggak? Mentang-mentang saya yang bangun, saya nggak bisa berhak menindak Iya, iya, apa iya, iya. namanya yang muatan berlebihan ini nggak boleh. Karena yang muatan berlebih siapa? Dinas Perhubungan. Iya. Yang lebih berwenang. Berwenang. Dinas Perhubungan juga gimana? Dia nggak berhak untuk nilang. Yang nilang nanti kepolisian. Kepolisian. Dia paling berhak untuk kamu nggak boleh jalan. Kamu taruh di sini, turunin muatannya. Nanti kalau udah turunin muatannya boleh berjalan lagi. Seperti itu. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi dia jadi 3 ini sebenarnya terkait dengan odol tadi. Iya, Nah, siapa yang paling berhak menentukan bahwa boleh jalan atau tidak jalan? Itu Dinas Perhubungan sebenarnya. Terkait dengan muatannya. Gitu. Terus terkait dengan orangnya itu yang di kepolisian untuk menindak, bisa dia menilang bahwa ini nggak sesuai. Jadi terkait dengan odol tadi bukan cuman kerusakan tapi keselamatan. Jadi ada 2 ini odol ini. Dimensinya dia akan ngerusak jalan, Iya. dia akan mengganggu keselamatan jalan. Betul. Misalkan ya nggak apa-apa nih, tapi pakai yang gede-gede itu kan gitu, begitu miring nanti ada orang di sampingnya dia nimpah yang keselamatan. Dan kan angka kecelakaan akibat odol tuh disinyalir juga besar terkait itu. Begitu. Nah kalau untuk ini Pak, kan kita tahu ada jembatan timbang, kemudian juga ada portal pembatas gitu Pak. Itu apakah sampai sejauh ini belum cukup efektif gitu Pak untuk penindakan truk odol ini atau untuk mengawasi pelanggaran truk odol ini? Baik, di tingkat pusat lagi dibahas ini. Kita tunggu berarti. Iya, di tingkat Iya, pusat iya. lagi Siap, dibahas. siap. Begitu. Baik Kementerian Perhubungan, dengan PU dengan kepolisian. Bagaimana punya program Zero Odol di tahun 2026. Oke. Bahkan yang saya dengar dia lagi diuji coba di 2 provinsi dulu. Riau sama Jawa Barat. Gitu. Kaitan dengan ini kita ngobrol. Terkait dengan tadi kan ngomong kerusakan. Iya. Iya enggak? Kerusakan jalan akibat odol tadi. Yang kita pertanyakan bahwa misalkan kalau jalannya bagus, Mas, jalannya bagus terus, nggak pernah rusak gara-gara odol, kira-kira kita pertanyakan, ini ada yang lewat enggak sih? Kalau misalkan nggak ada yang lewat, ada ekonomi yang tumbuh nggak sih? Iya. Jadi kerusakan jalan itu sebagai tanda juga bahwa perekonomian tumbuh. Sisinya, kalau melihat daripada sisi Iya, perspektifnya iya juga ya. usaha, Iya. iya nggak? Iya. Benar. Ada pada perspektif dunia usaha bahwa nandakan dengan adanya overdimension ini pasti ada industri dong, ada permintaan, ada demand Iya, di situ. betul. Geliat Bahwa gua ada perekonomian. barang nih, bawa barang yang mau bawa. Barang dari mana? Dari satu tempat ke tempat yang lain, misalkan dari tempat produksi ke tempat distribusi. Iya. Kan begitu ya nggak? Iya. Bahwa ada pergerakan di sana. Iya. Ketika ada pergerakan menandakan bahwa ada ekonomi yang mutar di sana. Iya. Jadi ngelihat dari perspektif pengusaha
bahwa ada odol ini sebenarnya bahwa usaha kita meningkat. Begitu. Cuman masalahnya ketika memang berlebihan. Iya. Ya, ini kan karena berlebihan itu. Iya, kalau misalkan kita bisa turunkan kelebihan muatan itu, jalannya bisa bagus. Tapi efisiensi tadi Mbak, ini kelihatan lagi nih, Nana. Kita ngobrolnya agak jauh nih dari konteks jalan ya. Efisiensi, ketika teman-teman dunia usaha itu bilang, saya ngapain harus bawa 2 kendaraan ketika masih bisa diangkut dengan 1 kendaraan. Iya. Misalkan, bukankah saya lebih efisien dibanding betul. untuk bahan bakar? Saya efisien dalam biaya transportasi untuk supir dan lain sebagainya. Begitu toh? Bahkan daya saing kita ini, Indonesia ini, ya, ini masih jauh dibandingkan negara-negara yang lain. Biaya logistik kita dibandingkan PDRB itu kan kalau ngelihat ada pertumbuhan, ya, pendapatan di sana PDRB. Produksi kita dibandingkan dengan produksi kita masih di angka 23% kalau nggak salah, ya, 23%. Bayangkan, jadi kita ongkos produksi. Jadi misalkan saya mau bawa handphone nih, kita kira dari 1 juta, ya nggak? Yeah. Dari 1 juta harga ini berapa? Jadi kalau 23%-nya sekitar 230.000 untuk biaya transportasi kok. Kalau harga ini dijual, misalkan gitu ya, 230 untuk biaya transportasi. Sedangkan kalau di luar negeri itu bisa mencapai 13%. Jadi kalau misalkan harga ini 1 juta, cuman 130.000 aja untuk biaya transportasi. Begitu. Lebih irit. Iya. Kok bisa irit sih? Kenapa begitu? Nah, kita lihat ini Bang. Memang di sini yang kita perlu benahin lagi, bahwa apakah semua langsung ke jalan semua untuk bawa ini? Kalau di luar itu semuanya ada yang dibagi, ada yang pakai kereta, ada yang pakai pesawat, begitu. Bagaimana distribusi barang ini pakai moda yang berbeda, itu suatu trik juga. Kalau kereta itu, Mbak, itu bisa dia lebih banyak bawa muatan, tapi memang terbatas, nggak bisa masuk kemana-mana, kan begitu. Dari sini ke situ sudah selesai. Bagaimana distribusinya? Nah, itu perlu tata kelola yang lain. Nah, itu yang sebenarnya PR besar kita, bagaimana bisa bawa barang ini pakai kereta aja, bawa barang ini baru pakai mobil, terus dan lain-lain tuh bawa. Itu berarti memang harus kerjasama semua pihak ya Pak ya. Jadi jangan dibebankan ke salah satu pihak aja. Betul banget gitu. Jadi betul. ya gimana caranya odol juga nggak bisa juga perusahaan dengan semerta-merta karena mau irit, efisien gitu kan. Terus tiba-tiba dengan muatan yang begitu berlebihan merusak jalan, itu kan harus semuanya berarti harus kerjasama ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, jadi kita lihat kalau kita bahasanya kita ada Pareto optimumnya. Jadi bagaimana mereka bisa nurunin tapi tetap keuntungannya masih tetap bisa jalan. Iya. Biaya distribusi dia, biaya logistik dia masih bisa ditekan. Betul. Begitu. Masih lebih murah. Tapi tetap juga keselamatan tadi sama daya rusak untuk jalan tetap masih bisa dipertimbangkan. Betul banget. Harus seperti begitu. Perekonomian harus terus berjalan dengan baik, tapi lu juga jangan rusak jalan. Gitu ya. Tadi Pak, terkait tadi yang semuanya harus bekerja sama ya Pak ya. Terkait itu Pak, sampai sejauh ini Pak, sudah sejauh mana sih Pak kerjasama di antara Bina Marga, di Sub dan kepolisian untuk persoalan truk odol ini? Nah, sebenarnya kita ada forum lalu lintas, ya, forum lalu lintas di 3 Matra ini. Kita sering ngobrol terkait dengan ini, tapi lebih bicaranya tentang keselamatan jalan. Keselamatan jalan yang terutama. Kalau 3 Matra ini lebih pada forum lalu lintas, lebih pada keselamatan jalan, nggak ngomong masalah odol. Ya. Dan ini lagi bahas ini kemarin, hari ini juga, ini di hotel Golden Tulip lagi dibahas juga nih. Teman-teman polisian, teman-teman Bina Marga sama teman-teman dari perhubungan lagi ngobrol nih terkait dengan diskusi odol. Karena sekarang lagi hype-en ya. Betul. Sorotan lah ya. Odol ini bagaimana terhadap aturan-aturan dan penindakannya di lapangan, ini masih ngobrolin. Jadi kita memang sama-sama bahwa tadi kita nggak bisa sendiri-sendiri. Oke, berarti koordinasinya tetap terus dan berjalan terus. Iya. Bina Marga ini fungsinya turbin Bangbas, pengaturan, pembinaan,
pembangunan dan pengawasan terhadap jalan. Bagaimana ngatur kelas buat jalan yang sesuai dengan spesifikasi tadi kan ya enggak? Ada kelas-kelasnya itu Bina Marga yang buat. Jadi kalau misalkan ada kelas. Tadi saya di awal saya ngomong bahwa ada kewenangan, ada pemerintah pusat, ada provinsi, ada kabupaten. Yang punya wewenang terhadap jalan tadi ya. Di situ nanti dibagi kelasnya juga. Ketika jalan nasional itu kelas 1 dan kelas 2 kelasnya. Fungsinya arteri primer dan kolektor. Fungsinya kan begitu, menghubungkan antara tadi PKN ke PKN, pusat kegiatan nasional ke pusat kegiatan nasional, atau dari ibu kota provinsi ke ibu kota provinsi begitu. Nah, terus dibuat kelas ya. Kalau kelas ini lebih kepada kalau main tinju ini kan ada tuh berat-berat tuh. Ada kelas berat, ada kelas Walter, kelas ada bulu. Itu. Nah, itu regulasinya di Bina Marga membuat kelas itu. Jadi jalan itu dibuat ada kelas 1, kelas 2. Nanti kelas 1 itu dengan lebar berapa spesifikasinya? Lebar berapa? Yang boleh lewat apa? Itu ditentukan. Begitu. Kalau jalan nasional kelas 1 dan kelas 2. Jalannya tuh biasanya satu lane itu 3,5 meter. Jadi kalau buat 2 lane 7 meter. Ya, 7 meter dengan bahu 22. Jadi 272 dia. Spesifikasinya begitu kelasnya. Yang boleh lewat di atas itu kapan? Itu yang boleh lewat udah diatur dalam kementerian peraturan menteri bahwa yang boleh lewat kalau jalan kelas 1 tuh lebarnya 2,5 meter. Tingginya 3,5 meter gitu kalau nggak salah ya. Panjangnya itu ada yang kalau kelas 1 18 meter. Kalau kelas 2 itu seingat saya 16 meter. Nah, kalau provinsi mana? Provinsi itu kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 dengan dimensi 2,1 meter lebarnya, tingginya 3,5, panjangnya 9. Jadi kendaraan yang boleh lewat nggak boleh lebih daripada itu. Itu dimensinya. Terus beratnya berapa? Diatur juga. Berat ngitungnya dari muatan sumber terberat, MST. Jadi satu gandar itu, kalau roda itu ada gandar depan, ada gandar belakang gitu ya. Satu gandar itu kalau jalan nasional kelas 1 itu 10 ton. Gitu ya. Kalau kelas 2 masih 10 ton, kalau kelas 3 8 ton. Nah, kalau kita jalan provinsi ngomongin berapa? Tadi dimensi kendaraannya nggak boleh lebih daripada lebarnya 2,1, tingginya 3,5, panjangnya 9 meter, beratnya gandarnya 8 ton. Jadi kalau dia punya 2 sumbu, itu kalau 8 16. Ya, jadi muatannya itu nggak boleh lebih daripada 8 ton. Kalau satu sumbu, jadi 16 ton. Jadi 16 ton ya. 16 ton. Itu kalau itu misalkan. Kalau misalkan ditambah roda lagi, boleh. Jadi kuncinya bagaimana ngapain tadi? Salah satunya tadi perbanyak gandar. Iya. Perbanyak sumbu rodanya. Sumbu roda. Jadi kalau misalkan 8 berapa? 16, 24 ton. Iya. Ya. Tapi yang ada sekarang berapa? 48 ton, 50 ton itu. Padahal harusnya hanya 24 ton. Nah, itu dia. Soalnya rodanya sumbu rodanya cuma 4 misalnya gitu ya. Iya, kalau sumbu rodanya kalikan 8 gitu misalkan. 8, 16, 32. 32. Tapi di lapangan itu lebih dari 40 biasanya. Itu sih. Iya, itu yang nakal. Itu tadi buktinya tadi. Jembatan tadi nggak runtuh kalau dia masih di bawah 30 ton ya. Iya toh? Kalau 3 biji kan paling cuma 90. Tapi karena lebih dari 100 itu makanya pasti di atas. Iya. Paling tidak satu mobil itu lebih dari 35 ton. Kenapa 3 mobil ada di situ bisa rubuh? Harusnya kan itu ininya aja. Hitung-hitungan kita cepat aja. Hitung-hitungan cepat aja gitu ya. Bahwa dia odol harusnya paling enggak dia cuma berapa tadi, Mbak? 16 ton. Tadi kan 8 ton, ini 16 ton dia maksimal. Gitu. Atau 24 ton ya sama si odol-odol ini. Jauh kan perbandingannya. Iya enggak? Dan daya rusaknya, Mbak. Daya rusaknya itu pangkat 4 kalau kita hitung-hitungan matematisnya. Jadi kalau mobil itu paling maksimal misalkan 16 ton, dia melebihi itu, lebih daripada itu daya rusaknya 16 kali lipat. Jadi jalan itu
seperti begini misalkan, dia mampu dilewati berapa kali kendaraan dengan 8 ton gitu maksudnya. Misalkan kita hitung aja, misalkan 5 juta ESA per tahun, 5 juta atau 5 juta yang lewat dengan 8 ton tadi. Tapi ketika dia lewatnya melebihi itu, maka 16 kali, seperti 16 mobil yang ada yang lewat. Iya. Jadi mengurangi umur rencana itu, Mas. Betul. Rencana. Itu dengan matematisnya seperti begitu. Nah, ini fungsinya, ini pengawasan, penindakan. Ya, Next time kita ajak deh dari pihak kepolisian sama dinas perhubungan ya. Terkait dengan odol ini. Iya betul. Nah ini yang menarik nih, Pak. Pemerintah daerah menggagas program berkibar. Berkibar dengan melibatkan perusahaan swasta. Nah, kerjasamanya seperti apa sih Pak? Sebenarnya ini berkibarnya seperti apa juga gitu loh? Bukan bendera ya? Bukan, berkibar tapi bukan bendera. Cakep. Seperti apa Pak program ini? Oke, jadi kita bahwa ini di luar konteks odol sebenarnya. Ini lebih kepada bagaimana pembiayaan di jalan. Oke. Tadi kita bahwa spending kita masih lebih kecil dibandingkan daya rusaknya tadi. Begitu. Kita perlu pembiayaan. Pembiayaan kita dari mana? Begitu. Dari pajak, terutama pajak kendaraan bermotor lah. Provinsi kita, PAD kita, baik dana transfer maupun dana dari PAD pajak kendaraan itu hanya cuma 7 triliun untuk membiayai semua instansi nih, semua instansi, semua yang ada dari kesehatan, pendidikan, semua begitu. Dan kita hanya kebagian 450 miliar untuk jalan, ya. Jadi kita ini cuma bisa untuk apa yang rusak kita bagusin, apa yang rusak kita bagusin. Kita perlu pembiayaan yang baru nih, Mas. Tambahan-tambahan yang baru. Bagaimana caranya? Kami ngajak sama teman-teman dunia usaha. Ngajak ngobrol. Bahwa ini jalan sampai sekarang masih, karena memang jalan kita masih ada yang memang belum terbangun dari dulu sampai sekarang. Begitu. Belum pernah diaspal. Ada yang memang belum pernah diaspal. Nah, kami karena tugas kami bangun jalan, kita ajak sama teman-teman. Pasti dana kita nggak cukup untuk ngapain ini. Sedangkan teman-teman dunia usaha kan menggunakan jalan itu. Mau nggak sama-sama kita bagusin ini, begitu. Mau nggak sama-sama? Karena yang pakai jalan itu kan kalian. Iya. Begitu. Yang sebenarnya memang kita usahakan untuk masyarakat, tapi yang paling banyak menggunakan itu adalah dunia usaha. Dunia usaha justru. Gitu ya? Iya. Nah, kita ngajak kemarin, kita ajak kumpul, begitu, dan responnya positif. Oke. Bagus lah ya. Responnya positif, begitu. Kita ajak, mau nggak kita sama-sama bangun ini? Yang pertama sama PGE, Pertamina Geothermal Electric ya, yang ada di Ulu Belu sana tuh. Kalau itu lebih kepada karena longsor, banyak yang longsor dan itu banyak yang dipakai sama mereka sendiri untuk bolak-balik kilir-kilir begitu. Kita nggak punya dana waktu itu. Dan itu terisolasi waktu ada runtuh. Pernah ada agak gempa sedikit terus hujan banyak, putus jalan itu. Nah, kita minta sama teman-teman PGA akhirnya mau, mereka bangun kembali, mana yang rusak dibenerin sama mereka habis 23 miliar pada saat itu tahun kemarin di 2023. Begitu. Selesai, kita alhamdulillah kita senang lah. Kita sama-sama bahwa jalan ini ya milik bersama. Kalian juga punya ngapain itu. Kita ajak. Terus kita ada juga dengan PT PSMI di Waikanan. Perusahaan gula ini, pabriknya banyak. Kebunnya besar di situ, daerah situ. Daerah Waikanan itu, daerah Tajab sampai Adijaya. Nah, kita ngobrol, kita ajak ngobrol. Mau nggak? Gitu. Dan mereka ternyata mau. Begitu. Bahwa kita memang serius bangun jalan itu. Kita ngobrol, ini Bina Marga mau ngasih duit berapa untuk bangun jalan ini? Kita punya ada duit sekian. Begitu. Kamu bangun jalan ini. Akhirnya kita sepakat dengan spesifikasi kita. Karena saya nggak mau nanti misalkan teman-teman nyumbang nyumbang bahannya nggak bagus. Kan kita nggak bisa dong. Kan harus spesifikasi sesuai dengan kita. Memperhatikan kualitas juga. Kualitasnya. Kalau mau ngasih saya jangan yang seperti ini, kasih yang seperti ini. Nah, kita kasih spesifikasinya. Begitu. Kita juga kasih sama teman-teman yang
untuk surveyornya. Begitu. Iya. Ikut di sana pelaksanaan, dampingi bahwa seperti ini caranya ngapain jalan gitu. Tapi yang mengerjakan siapa? Yang mengerjakan langsung semua teman-teman PTSMI. Kita nggak ikut-ikut. Jadi sumbangannya bukan sumbangan berbentuk duit. Iya. Karena nanti repot juga, nanti diperiksa juga nih nanti gara-gara itu. Udah betul. bangun aja nggak apa-apa, bangun di sini silakan. Nanti kita bangun atasnya. Jadi mereka yang bangun pondasinya, kita bangun aspalnya di atasnya. Iya. Ya, akhirnya kita dapat kemarin dengan duit 10 miliar, 10 miliar kita dapat 2 kilo itu. Dengan lebar 7 meter malah. Iya. Ya, Lumayan berdampak. lumayan apa? Mereka bangun pondasinya dengan base batunya. Berapa nilainya? 3,5 miliar. Oke. Gitu, 3,5 miliar. Lumayan, kan bisa ngitung berapa persen tuh? 35%-nya dong. Iya betul. Iya nggak nyumbang ke kita kan gitu untuk bangun jalan. Nah kalau ini nanti dampaknya ini nanti menular ke perusahaan-perusahaan yang lain. Kira-kira ke depan ya kita insya Allah bisa ngurangi biaya yang lain, kos yang lain. Iya. Seperti tadi. Jadi kita dari target kondisi jalan mantap kita bisa meningkat walaupun degradasi ini. Sekaligus kita sosialisasi terhadap tadi odol. Ayo jangan pakai yang berat-berat, bawa tebu besar gitu. Tinggi-tinggi apa namanya, bahaya kan, ngapain itu, keselamatan masyarakat di sekitar begitu. Kalau perlu memang karena tadi banyakin sumbu, kalau perlu pakai bawa gandengan nggak apa-apa kan begitu kan. Kan dengan banyak itu kan agak terbagi bebannya. Betul. Iya enggak? Dia bawa misalkan 40 ton. Iya. Iya enggak? Iya. Boleh, tapi dibagi jadi rodanya banyak pakai gandengan. Kan bisa tuh. Toh juga biaya ininya kan tetap sama. Sama dong. Iya, bahan bakarnya bakarnya sama. Iya, betul. Cuma tambah gandengan aja dong gitu kan. Ngapain misalkan seperti begitu. Ini kan bagian daripada itu semua. Jadi memang harus sama-sama mau ya Pak ya. Sama-sama mau. Itu artinya memang program berkibarnya sudah berjalan ya? Sudah dong. Udah, sudah berjalan. Ini tahun kedua kita. Tahun kedua. Iya. Kedua, Pak. Tahun kedua kita tetap ini. Tahun ini juga kita udah kerjasama. Insya Allah. Ini lagi kemarin sudah ngobrol. Bahkan kita minta kemarin ada tambahan-tambahan. Ayo dong bangun siriknya juga. Iya. Kita ngajak swasta untuk nggak apa-apa biar sekalian kan bisa ngurangin begitu. Jadi tetap seperti itulah kita ajak sama teman-teman swasta. Walaupun ada juga teman-teman swasta yang nggak mau apa-apa nih Mbak. Udah orang ngapain tetap nyumbang juga enggak. Harusnya kan kalau mereka punya apa CSR tuh, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial masyarakat. Kalau mereka sebenarnya punya tanggung jawab terhadap masyarakat di sekitar, harusnya mereka mau begitu. Toh kalau bangun di jalan itu kan dampaknya kan untuk dia juga, usahanya bisa tinggi juga loh. Betul. Untuk semua ya Pak. Untuk semua. Bayangkan misalkan ini kita ngobrol-ngobrol cerita tentang dampak terhadap dibangunnya jalan. Iya. Jalan Ria Kudu kemarin itu rusak bener ya, belum itu ya? Sebelum itu rusak bener atau kita bangun. Jalan Ria Kudu waktu kita belum bangun harganya berapa per meter? Harga per meter itu masih di bawah 1 juta. Masih 1 juta. Sekarang udah dibangun 2 jalur dengan Mas cari aja itu 6 juta per meter nggak ada yang jual. Nggak ada yang jual. Bahkan ada yang sinyal katanya nyampe 10 juta per meter. Ya enggak? Dampak dibangunnya jalan terhadap harga tanah sekitar. Betul. Ada land value factor. Misalkan kalau kita ngomong usaha nih, gue punya usaha nih di situ deh. Ya enggak, gue punya usaha di Jalan Ria Kudu. Buka usaha di situ, punya tanah dong di situ kan misalkan. Tanah gue tuh jadi tinggi dong kalau jalannya bagus. Kalau kemarin nggak bisa, paling harganya berapa gitu kan. Begitu jalan bagus berapa harganya sudah meningkat. Kalau itu dihitung untuk misalkan kita punya modal, Bang. Kalau dunia usaha kan kita modal. Iya enggak? Lu punya modal tetap berapa nih gitu kan? Lu punya aset berapa? Misalkan 2 hektar. Kemarin harganya 500.000. Sekarang bisa 6 juta. Berapa kali lipat kenaikannya? Jadi harganya tanahnya tetap aja di situ kan segitu. Harganya nih hari ini. Iya enggak? Usaha gue bisa tingkat dong. Kalau dengan ada seperti begitu bisa dong pinjam sama bank. Gue agunin, gue pinjam untuk usaha lagi. Begitu seperti itu. Iya enggak? Iya. Nah,
Artinya apa? Harus sama-sama ini. Iya, betul. Dunia usaha jangan ngomongin bahwa gue ke spending, banyak keluar duit. Ini enggak harusnya begitu. Kalau dia berpikir jernih, bagus bahwa untuk dunia usaha dia sebenarnya ini benar-benar bisa ningkatkan modal beliau, bisa ningkatkan usaha lagi. Iya. Ya, pengembangan usaha. Belum lagi ditambah lagi misalkan hitung-hitungan. Kemarin gara-gara jalan rusak, ganti ban berapa, rusak ini berapa, rusak ini, biaya operasional kendaraan. Ya, biaya operasional kendaraan waktu jalannya seperti begini masih seperti ini karena rusak terus nih. Kalau jalan bagus itu bisa ditekan. Iya. Iya dong. Ya kalau jalan rusak banyak biaya tidak terduganya. Iya. Belum lagi misalkan biaya solar. Ya enggak, tadinya 2 jam. Sekarang bisa cuman setengah jam. Iya. Solarnya udah berapa banyak kalau dihitung? Begitu. Itu pengurangan biaya. Jadi sebenarnya pengurangan biaya kalau misalkan kita bisa hitung ini secara jernih gitu sama teman-teman gitu. Dengan bagusnya jalan, ini kan bisa ngapain ini biaya lo kan bisa kurang loh. Iya. Sebenarnya simpelnya seperti begitulah. Harusnya teman-teman dunia usaha, tapi masih tetap aja udah usaha begitu bahwa tanggung jawab itu ada di pemerintah bangun jalan gitu. Kan kita udah bayar pajak. Nah ini yang kadang-kadang mindsetnya nggak ini. Kalau kita sama-sama duduk ya, kita ngitung-ngitung ya, lu hitung aja deh sekarang. Iya nggak? Iya. Iya nggak? Kalau misalnya abang punya di tanah itu punya usaha di situ, pasti besar dong di Ria Kudu kemarin. Iya. Itu berarti kan memang harus semuanya ya Pak ya, harus semuanya. Karena hal yang paling kecil aja, masyarakat aja kalau lewat di jalan yang jelek, udah kampas remnya boros ya kan, belum lagi nanti motornya rusak, itu hal yang paling kecil gitu kan. Nah, belum lagi korban jiwa kalau misalkan yang nggak bisa dihitung itu kan gitu. Betul. Nah itu berarti memang dampaknya memang kalau dilihat secara luas dan semua sisi dampaknya positifnya banyak banget gitu kan. Dan itu berarti memang harus tanggung jawab kita bersama gitu ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan sih memang program Berkibar nih keren sih ya. Iya benar. Gagasannya dari pemerintah daerah ini. Iya. Berarti perusahaan di Provinsi Lampung juga keren-keren juga pemikirannya ya Pak. Oke, terakhir ya Pak Taufik, pesannya untuk perusahaan, terus juga untuk pengemudi jalan, terus juga untuk masyarakat. Pesannya supaya kita sama-sama untuk menjaga jalan yang ada di Provinsi Lampung ini, Pak Taufik. Tapi sebelum kita masuk close, kita ada sedikit tambahan ini. Boleh. Peran masyarakat di mana nih? Nah, kan kita belum ngomong nih peran masyarakat tadi kan? Penting ya. Iya nggak? Kita nggak ngomong tadi peran masyarakat. Nah, peran masyarakat, walaupun masyarakat itu nggak gunakan odol, ya, dia nggak gunakan, paling bawa motor, mereka yang terdampak ya. Iya, mereka terdampak terhadap itu bahkan gitu. Tapi saat ini ada yang berkurang terhadap keinginan masyarakat untuk ikut bersama-sama menjaga infrastruktur. Ya, kemarin kita main-main tuh Pering Sewu begitu. Kemarin ada yang banjir. Terus di sosmed ngomongin ini Bina Marga ini gorong-gorongnya nggak diliatin. Nah, akibatnya kita banjir. Begitu kita cek sana, kenapa? Bukan gara-gara gorong-gorongnya rusak, tapi gara-gara sampahnya yang banyak. Sampahnya banyak. Kalau drainase itu memang pasti ada sedimentasi, pasti dia bawa sedimen, bawa tanah-tanah gitu, pasti akan numpuk di situ. Itu kalau nggak dibersihkan, itu akan berdampak sama itu tadi, banjir dan lain-lain. Akibatnya apa? Akibatnya kalau misalkan banjir, bukan cuma mereka aja yang ngerasakan kena banjir, tapi jalannya jadi rusak juga gara-gara air. Betul. Ya enggak? Nah ini masyarakat enggak mesti menjaga juga ya Pak. Paradigmanya sudah berubah bahwa ketika melihat bahwa udah bayar pajak nih, kan udah urusan pemerintah aja Bang. Itu yang harus kita galakkan lagi. Harusnya jangan seperti begitu. Ayo kita rawat, kita bangun sama-sama, kalian merawat sama-sama begitu. Jadi masyarakat ikut merawat. Bagaimana ngebersihkan itu? Kan kalau misalkan kerja bakti dulu ada Jumat bersih dan lain-lain gitu sama-sama. Kenapa enggak gitu orang? Kita sama-sama lagi. Toh kita yang nikmatin di situ. Ya enggak? Kalau misalkan banjir kan kita juga yang kena. Gitu, yang terdampak duluan kan begitu. Kalau jalan rusak siapa yang dampak kita juga. Betul. Nah, kalau kita sama-sama masyarakat, ini pemerintah bangun, terus masyarakat juga ikut memelihara dengan menjaga tadi drainase-drainasenya, partisipasi aktif, bisa kita biaya tadi bisa kita tekan. Nah, itu tambahannya. Nah, terkait dengan closing statement,
terkait dengan apa sih himbauan? Iya. Himbauan untuk masyarakat tadi bahwa ayo kita sama-sama menjaga. Sama-sama menjaga. Saya mengajak dunia usaha untuk tertib menggunakan jalan sesuai dengan batas tonase yang disyaratkan. Sehingga jalannya bisa awet. Benar. Ya. Ayo kita sama-sama menjaga apa yang sudah kita bangun. Gitu. Begitu juga dengan masyarakat. Ayo kita jaga apa yang sudah kita bangun. Gitu Mbak Nana. Sama-sama ya. Oke. Terima kasih Pak Taufik sudah hadir di studio kita. Next time mungkin duduknya bertiga ya Pak. Sama Dinas Perhubungan, sama pihak kepolisian ya kalau bahas tentang odol ini. Iya, pasti karena Mas Bambang pasti punya data-data berapa banyak yang udah tangkep nih. Gitu. Apa yang udah dilakukan teman-teman yang nangkep dan teman-teman di dunia usaha kira-kira begitu dah. Oke deh. Makasih Pak. Mudah-mudahan juga program berkibarnya terus berkibar. Amin. Terus berkibar lah. Iya. Oke, kalau gitu pemirsa Metro TV Lampung, demikian podcast Lampung Post Update kali ini, dan tentunya kita juga harus sama-sama menjaga jalan ya, supaya kita juga yang menjaga, kita juga yang menikmati, kita juga yang menggunakan. Kalau jalannya bagus, mulus, kita juga yang diuntungkan ya. Kalau gitu saya Nana Hasan pamit undur diri. Dan juga rekan saya Wandi Barbo Silaban. Sampai jumpa di podcast Lampung Post Update berikutnya. Bye bye.